Assalamualaikum para kaum pendengar setia alurmu. Buat kalian yang suka alur cerita di film The Great Ruler, yuk kita langsung hajar ceritanya, cus bosku. Ketika kata-kata berbagi informasi memasuki telinganya, tatapan tajam yang Vi tunjukkan oleh Mu Chen seketika menghilang, digantikan oleh senyum lembut yang muncul di wajahnya yang tampan. Sambil tertawa, dia berkata, "Kapten Lin Zhou sangat murah hati. Saya berterima kasih untuk ini." Melihat Mu Chen menangkupkan tangannya ke arahnya, Lin Zhou tidak bisa menahan kedutan di mulutnya dan menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Orang di depannya lebih menakutkan daripada Qiu Beihai dan yang lainnya. Mu Chen melambaikan tangannya ke anggota kelompoknya, mengumpulkan mereka. Bahkan Luoli dengan wajah manisnya yang memerah telah datang, matanya yang berair, karena masih merasa malu di wajahnya yang tampak indah, membuat Lin Zhou dan kelompoknya menjadi linglung sejenak, sebelum mereka buru-buru membuang muka. "Kapten Lin Zhou, tolong beritahu informasi yang kamu ketahui agar semua orang tahu. Jika itu benar-benar sepadan dengan nilainya, saya pikir kita bisa bekerja sama. Ini seharusnya bukan hal yang buruk untuk kalian." Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan ancaman akan membuat mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Jika mereka bekerja sama dan saling menguntungkan, mungkin Lin Zhou dan kelompoknya tidak akan menyimpan dendam di hati mereka. Lin Zhou menatap Mu Chen dengan agak aneh. Banyak kapten yang menutupi informasi penting seperti ini terhadap kelompoknya, namun Mu Chen begitu terbuka dengan semua kelompoknya. Orang seperti Mu Chen sangat jarang ditemui. Namun, kata-kata Mu Chen telah membuat Lin Zhou merasa sedikit nyaman. Dari kelihatannya, Mu Chen adalah orang baik. Informasi ini saya peroleh ketika saya mendarat di titik ini. Dengan tawa pahit, Lin Zhou mulai menjelaskan. "Saat itu, ketika bertarung dengan kelompok lain, kami telah menghancurkan sebuah gunung. Pada saat itu, batu giok terbang keluar dari dalam. Informasi yang tercatat di dalamnya ada hubungannya dengan reruntuhan kuno." Sekarang, wajah Mu Chen dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka berpikir, betapa beruntungnya kelompok Desoladion ini. Ada beberapa arah yang ditunjukkan pada slip batu giok itu. Adapun reruntuhan itu, sepertinya terletak di arah barat laut. "Apa yang tercatat dalam reruntuhan itu?" tanya Mu Chen sambil berpikir keras. "Kami tidak yakin," jawab Lin Zhou tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya, sebelum berkata, "Itulah satu-satunya informasi yang tercatat di slip giok. Saya khawatir kamu harus masuk ke dalam reruntuhan itu untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Dan sekarang, bukan hanya kami yang tahu tentang reruntuhan itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, mungkin ada beberapa kelompok yang telah menemukan reruntuhan itu. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat tangguh," kata Lin Zhou sambil mengerutkan dahinya. "Sepertinya, satu kelompok dari Akademi Spiritual Saint juga menuju ke sana." Mendengar itu, mata Mu Chen langsung menyipit, sementara tatapannya menjadi jauh lebih kejam. "Kelompok siapa yang pergi ke sana dari Akademi Spiritual Saint? Apakah kelompok itu dipimpin oleh Cisuan?" Menggelengkan kepalanya sekali lagi, Lin Zhou berkata, "Keempat kelompok dari Akademi Spiritual Saint sangat kuat. Bertemu salah satu dari mereka akan menjadi musibah." Dari kelihatannya, kelompok yang dipimpin oleh Cisuan tampaknya yang paling tangguh. "Jika kita bertemu dengannya kali ini, aku khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari reruntuhan itu." Sambil tersenyum tipis, Mu Chen menjawab, "Kita akan tahu ketika kita bertemu dengannya." Lin Zhou tahu bahwa pemuda di depannya juga bukan siswa biasa. Menganggukkan kepalanya, dia dengan hati-hati berbicara, "Kapten Mu Chen, apakah kamu berencana untuk bekerja sama dengan kami dan pergi ke reruntuhan?" "Iya, tentu saja. Bagaimana mungkin saya melewatkan harta karun itu? Kita akan saling menjaga selama memasuki reruntuhan. Adapun apa yang terjadi setelah itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing orang untuk mendapatkan harta karun itu. Lakukan semua yang kita bisa untuk mengatasi masalah apapun bersama-sama," kata Mu Chen sambil tersenyum. Kelompok Lin Zhou tidak dianggap lemah. Jika mereka bekerja sama, mereka akan menjadi sedikit lebih kuat secara keseluruhan. Bertukar pandang dengan kelompoknya, Lin Zhou merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. "Ide yang bagus. Lalu, haruskah kita bergerak sekarang?"
Lin Zhou berkata dengan terburu-buru. Mereka awalnya berencana untuk segera menuju reruntuhan itu. Namun setelah berita tentang reruntuhan menyebar luas, itu menyebabkan mereka terhalang dan tidak bisa melepaskan diri, dan mereka berakhir dalam situasi saat ini. Sebelum berangkat, sebaiknya kami menghapus nama kelompok kalian dari daftar ini. Agar tidak ada kelompok lain yang mengejarmu, sambil tersenyum, Mu Chen menjawab sambil mengangkat bahu. Kami dapat menemukan kelompok kalian dengan mengandalkan ini. Lin Zhou dan kelompoknya mulai tersipu, sebelum menjawab dengan canggung. Itu tidak masalah, sekarang. Kita sudah keluar dari daftar itu. Mendengar itu, Mu Chen terkejut, langsung mengeluarkan plakat akademinya untuk melihatnya. Dia melihat bahwa Lin Zhou dan kelompoknya telah menghilang dari nama-nama di daftar 16 besar. Dan sekarang, ada banyak pergerakan di 16 besar. Karena kami tidak mendapatkan poin untuk periode waktu ini, kami perlahan-lahan didorong ke bawah, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan. Setelah waktu berlalu, pergerakan di 16 besar secara bertahap akan stabil. Namun, ketika itu terjadi, grup yang mampu bertahan di 16 besar akan benar-benar menjadi tangguh. Ayo kita bergerak sekarang, kata Mu Chen sambil berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lin Zhou dan kelompoknya mempersiapkan diri, sebelum kedua kelompok itu melesat ke langit pada saat yang bersamaan. Berubah menjadi 10 sinar cahaya, mereka melesat ke arah barat laut. Dalam sinar cahaya terbungkus energi spiritual, Mu Chen melihat di kejauhan, dengan pemikiran mendalam yang muncul di matanya. Setengah tahun yang lalu, dia telah mendapatkan tubuh abadi matahari besar. Meskipun sangat kuat, setelah melakukan penelitian dan mempelajarinya, dia menemukan bahwa itu memiliki persyaratan yang sangat sulit untuk budidayanya. Tidak hanya seseorang harus sangat berbakat, seseorang juga membutuhkan 3 harta karun surgawi, sebagai dukungan tambahan untuk dapat berhasil mengolah tubuh surgawi itu. Mu Chen sebelumnya telah mencari ketiga harta karun surgawi itu. Namun, dia tidak dapat menemukan satu pun jejak tentang mereka. Dia bahkan telah berkonsultasi dengan Din Taichang. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Itu karena ketiga harta karun surgawi itu terlalu sulit ditemukan. Dari ketiganya, salah satunya adalah 9 api lingsi ilahi. Dikatakan sebagai item yang ekstrim yang sangat langka di seluruh alam semesta. Itu terpancar dengan sinar cahaya yang tak terbatas, dengan api ilahi yang terkandung di dalam lingsi ilahi. Bahkan para ahli penguasa tidak berani sembarangan mengkonsumsinya. Namun, jika seseorang ingin memperbaiki dan menggunakannya untuk meredam energi spiritualnya, dia akan memiliki energi spiritual yang memiliki kekuatan matahari. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat dan tirani. Harta ajaib yang dapat mengubah atribut energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang bahkan akan mengguncang hati para ahli penguasa. Oleh karena itu, begitu benda itu muncul, akan banyak ahli yang ingin memperebutkan harta yang sangat berharga ini. Harta kedua adalah buah surya besar Void. Lahir dalam kehampaan, ia menyerap kekuatan matahari yang ada di alam semesta. Buah matahari besar Void yang matang akan muncul mirip dengan matahari yang menyengat di wilayah tempat ia berada. Bahkan setelah terbakar selama 1000 tahun, kecemerlangannya tidak akan pernah redup. Selama seseorang menyempurnakannya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengolah tubuh surya hebat. Ini berada di peringkat ke-95 dari peringkat 99 benda surgawi. Meski berada di belakang, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Harta ketiga adalah daun ilahi abadi. Item ini lebih misterius daripada dua lainnya, dikatakan sebagai daun dari pohon ilahi Uding. Pohon dewa ini adalah tanaman, namun memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Itu bahkan bisa dianggap sebagai jenis roh yang hidup. Pohon dewa abadi yang tidak mati adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli ranah penguasa tidak berani mendekatinya dengan sembarangan. Bahkan setelah keluar untuk mengumpulkan informasi, Mu Chen tidak bisa mendapatkan berita tentang ketiga harta itu. Bahkan Din Taichang tidak dapat menjawab pertanyaannya. Satu-satunya hal yang bisa Din Taichang katakan kepada Mu Chen adalah bahwa harta itu sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang mungkin dapat memperoleh beberapa informasi tentang mereka di dalam reruntuhan yang ada di benua hancur ini. Huff, Mu Chen dengan lembut menghembuskan napas sebelum menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan.
Tubuh abadi matahari yang hebat ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh orang biasa. Mengumpulkan ketiga harta itu tidaklah mudah. Namun, persyaratan yang seperti itu membuat Mu Chen memiliki semangat yang lebih untuk mendapatkan tubuh abadi surya yang hebat. Jika dia berhasil mengolahnya, itu akan memiliki manfaat besar dalam kekuatannya di masa depan. Meskipun Mu Chen masih jauh dari ranah penguasa, dia harus merencanakan masa depannya untuk dapat mengolah tubuh abadi matahari besar setelah promosinya ke tahap penguasa. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang tiga harta di reruntuhan ini. Mu Chen bergumam. Melihat ke belakang, dia berhenti memikirkannya lagi dan meningkatkan kecepatannya saat dia melesat ke arah barat laut. Lokasi reruntuhan itu sangat terpencil. Ketika Mu Chen dan kelompoknya memulai perjalanan di wilayah itu, mereka telah menghabiskan banyak waktu. Mu Chen memperlambat kecepatannya saat mendekati wilayah itu, dengan tatapannya mengarah ke depan mereka. Di depan mereka ada hutan yang gelap, dengan semak lebat yang terlihat dari dalam. Hutan ini tidak banyak kehidupan, dengan warna gelapnya yang membuat orang merasa tidak nyaman. Menyipitkan matanya, Mu Chen melihat ke arah di depannya. Sambil mengerutkan dahinya, dia berkata, sepertinya sudah ada beberapa kelompok yang datang ke sini. Mendengar itu, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Memang, sudah ada sekelompok yang tiba di atas wilayah tersebut. Selanjutnya, suara mendesing terus terdengar dari kejauhan. Ini menyebabkan mereka menghela nafas dalam ketidakberdayaan. Jika bukan karena mereka dihalangi dan ditahan begitu lama oleh kelompok langit biru sebelumnya, mereka mungkin sudah lama tiba di tempat ini. Namun sekarang, itu telah menarik lebih banyak kelompok. Menginginkan sepotong kue akan semakin sulit. Merasakan kedatangan Mu Chen dan kedua kelompok lainnya, kehati-hatian dan kewaspadaan muncul di mata beberapa kelompok yang ada di wilayah ini. Wus wus wus. Namun, tepat pada saat ini, tatapan mereka tiba-tiba bergeser saat mereka melihat ke arah utara. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu keluar dari sana, melihat bahwa langit di sana dibanjiri oleh energi spiritual yang tak terbatas, sementara beberapa sinar cahaya melesat dengan kecepatan kilat. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Sein. Beberapa orang berseru dengan suara penuh ketakutan. Ketika Mu Chen mendengar seruan itu, ekspresinya menjadi tajam saat dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah tersebut. Mungkinkah kelompok dari Akademi Spiritual Sein itu adalah Jisuan? Melesat melintasi langit, sinar cahaya membawa energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan wajah semua orang berubah dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Memang, Akademi Spiritual Sein ini benar-benar layak menjadi akademi spiritual yang telah memperoleh hasil paling luar biasa dalam beberapa turnamen akademi spiritual besar sebelumnya. Mu Chen dengan muram melihat beberapa garis cahaya yang melesat, sementara di sampingnya, Luo Li mengepalkan pedang panjangnya dengan erat. Su Huang dan dua lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mempersiapkan diri. Ada beberapa ketidakpuasan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Akademi Spiritual Sein. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati dan waspada. Di bawah perhatian semua orang yang gugup, seberkas cahaya melayang di langit di atas wilayah ini. Saat sinar cahaya mulai perlahan menghilang, 5 sosok muncul di depan mata semua orang. Kelima orang ini mengenakan jubah putih, masing-masing dan setiap orang tampak tinggi dan gagah. Kesombongan yang tidak dapat disembunyikan terpancar dari mereka, sementara tatapan yang tajam memiliki sikap yang meremehkan semua orang yang hadir. Yang ada di tengah kelompok itu adalah laki-laki yang tampak biasa, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dari penampilannya, dia tidak tampak luar biasa. Namun, tangan yang terjulur dari lengan bajunya sangat menarik perhatian. Tangan itu tampak agak ramping dan sangat putih, tampak berkilau dengan kilau seperti batu giok, sesuatu yang tampak sangat misterius. Di antara 5 orang, dia berdiri tepat di depan, 4 lainnya berdiri 1 langkah di belakangnya. Ini membuat pandangan orang-orang yang tajam tahu bahwa pria yang tampak biasa-biasa saja ini adalah kapten dari kelompok Akademi Spiritual Sein ini. Itu bukan Jisuan. Melihat 5 orang yang muncul di langit, beberapa kegelapan di wajah Mu Chen menghilang. Meski demikian, dia masih mengunci tatapan dinginnya ke mereka,
sebagian besar fokusnya menyatu pada tubuh pemuda dengan tangan seperti batu giok itu. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat tirani memancar dari tubuhnya. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada Mo Xingtian, seorang ahli bencana energi spiritual. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Benar-benar layak untuk mendapatkan posisi kepala akademi spiritual Sein. Fondasi mereka sebenarnya sekuat itu. Seorang ahli bencana energi spiritual, ini adalah ahli terkuat yang pernah dilihat Mu Chen, di antara semua kelompok yang dia temui sejak melangkah ke turnamen akademi spiritual besar. Selain kapten yang melewati bencana energi spiritualnya, dari 4 anggota lain dari kelompok akademi spiritual ini, sebenarnya ada 3 dari mereka yang telah melewati bencana tubuh manusia. Orang terlemah bahkan lebih kuat dari tahap akhir penyelesaian surgawi, kemungkinan besar telah gagal melewati bencana tubuh manusianya. Namun, kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada tahap akhir penyelesaian surgawi biasa. Di grup ini, kapten telah melewati bencana energi spiritualnya, dengan 3 anggota telah melewati bencana tubuh manusia, dan yang terlemah telah gagal dalam bencana tubuh manusianya. Melihat dari luar, barisan ini tampaknya langsung menekan kelompok Mu Chen di bawahnya. Pada saat ini, Mu Chen sudah merasakan betapa kejamnya kelompok dari Akademi Spiritual Sein. Su Huang dan 2 lainnya juga merasakan itu, menyebabkan wajah mereka berubah serius. Lawan ini benar-benar kuat dan tangguh. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li, kelompok mereka tidak akan mampu menahan bahkan satu serangan dari kelompok ini. Dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara mereka, Akademi Spiritual Sein benar-benar memiliki banyak keunggulan. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara telah didirikan sejak lama, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Sein, perbedaan mereka masih sangat jauh dari perbandingan ini. Itu salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein, Xia Hou. Dikatakan bahwa dia telah melewati bencana energi spiritualnya dan memiliki kekuatan yang sangat kejam. Sebuah kelompok yang tangguh telah datang ke sini. Ini benar-benar merepotkan, kata Lin Zhou sambil menghela nafas. Dengan munculnya kelompok dari Akademi Spiritual Sein ini, kelompok-kelompok di sekitarnya merasa terkejut. Jelas, mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok itu. Xia Hou ya, gumam Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Dari apa yang saya dengar tentang Akademi Spiritual Sein, dari 4 putra suci, Xia Hou ini pernah bertarung dengan Ji Xuan. Oh, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya sambil bertanya, siapa yang menang? Tidak ada pemenang, namun, pada saat itu, Ji Xuan baru memasuki Akademi Spiritual Sein setengah tahun. Orang itu benar-benar bakat yang paling hebat. Dalam rentang waktu setengah tahun yang singkat, dia bisa menjadi salah satu putra suci. Xia Hou tidak dapat melakukan apapun padanya. Menurut pendapat saya, di antara 4 putra suci, saya khawatir yang terkuat adalah Ji Xuan. Namun, 3 putra suci lainnya tampaknya tidak menerima hal itu, jawab Lin Zhou. Mendengar jawaban Lin Zhou, Mu Chen mengangguk. Memang, Ji Xuan memiliki bakat yang melampaui orang lain. Ditambah dengan pembaptisan yang dia dapatkan dari jalan spiritual, kemajuannya dalam kultivasinya akan melebihi yang lain. Oleh karena itu, mampu bertarung dengan Xia Hou secara imbang untuk rentang waktu setengah tahun, itu tidak menyebabkan banyak kejutan di hati Mu Chen. Di udara, setelah kedatangan mereka, kelompok Akademi Spiritual Sein tidak melakukan tindakan apapun, mereka hanya mengarahkan pandangannya ke arah hutan yang gelap di depan. Namun, mereka bisa merasakan keanehan hutan di hadapan mereka, membuat mereka tidak segera mengambil tindakan. Kelompok lain di sekitarnya tidak berani membuat gerakan sembrono, sebab suasana kawasan ini mulai mencekik dan sunyi. Meski demikian, suasana yang menyesakkan ini tidak berlangsung lama, sebelum dipecah oleh suara mendesing yang datang dari belakang. Pada saat yang sama, suara tawa manis terdengar dari kejauhan. Keke. Sepertinya benar-benar ada berita tentang sisa-sisa kuno di sini. Orang-orang dari Akademi Spiritual Sein sebenarnya ada di sini juga. Tawa manis itu diisi dengan nada genit, sampai-sampai membuat hati orang-orang melompat. Detik berikutnya, beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sinar cahaya melesat dari kejauhan. Saat mereka turun di puncak gunung di sekitarnya, sosok ramping dan anggun muncul dari dalam.
Ini adalah grup dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix. Beberapa orang berseru kaget, sementara mata beberapa orang sedikit menyala. Akademi Spiritual Segudang Phoenix adalah keberadaan yang agak unik di dalam banyak akademi spiritual yang ada di dunia seribu besar, karena seluruh akademi terdiri dari gadis-gadis muda yang cantik. Adegan seperti itu menyebabkan banyak pria yang tak terhitung jumlahnya ngiler tak terkendali. Sayangnya, Akademi Spiritual Segudang Phoenix tidak menerima siswa laki-laki. Terlepas dari seberapa tinggi bakat seseorang, tidak akan ada yang bisa masuk jika laki-laki. Pada saat ini, Mu Chen juga menatap penasaran sambil berpikir dalam hatinya, apakah kelompok Akademi Spiritual Segudang Phoenix ini dipimpin oleh Wen Qingxuan. Dia mengarahkan pandangannya ke atas, hanya untuk melihat 5 gadis muda yang manis berdiri tegak di puncak gunung, mirip dengan bidadari yang indah tertiup angin. Di tengah barisan mereka ada seorang gadis yang mengenakan gaun merah. Memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit putih salju dan kaki ramping, dengan pinggang ramping, dadanya tampak sangat menggairahkan dan montok yang tersembunyi di balik gaunnya, itu menyebabkan hati beberapa orang berdebar kencang. Gadis itu sangat cantik, dengan sepasang mata panjang dan sipit yang tampak mirip dengan mata roh rubah, penuh dengan aura menggoda yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya itu bukan Wen Qingxuan. Meskipun Mu Chen belum pernah melihat Wen Qingxuan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa gadis di depannya terlalu centil, dan tentu saja bukan tipe orang yang bisa mendapatkan mahkota spiritual di antara banyak kekuatan. Lebih jauh lagi, meskipun dia sangat kuat, dia belum benar-benar mencapai alam bencana energi spiritual. Menurut dugaan Mu Chen, gadis berbaju merah ini memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Xingtian. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah melewati bencana energi spiritualnya, tapi dia gelah gagal dalam usaha pertamanya. Hahaha. Dia adalah Tang Meier dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix. Dikatakan bahwa dia juga seorang gadis yang sangat luar biasa di dalam Akademi Spiritual Segudang Phoenix. Meskipun ketenaran dan reputasinya tidak sehebat Wen Qingxuan, dia memiliki kelebihannya sendiri. Mata Lin Zhou juga bersinar saat dia melihat ke arah gadis yang memikat dan menggetarkan jiwa itu, sambil berbicara dan tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya, namun desahan terdengar di dalam hatinya. Kelompok dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix ini bahkan lebih kuat dari kelompoknya secara keseluruhan. Selain Tang Meier, mereka juga memiliki 2 anggota kelompok lain yang telah melewati bencana tubuh manusia. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix telah tiba. Sepertinya ini akan menjadi sangat ramai, kata Lin Zhou sambil tanpa berkedip menatap Tang Meier. Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, sebelum tatapannya sedikit berubah saat dia berkata, tidak hanya Akademi Spiritual Segudang Phoenix, orang-orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga telah datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah lain, di mana fluktuasi energi spiritual juga muncul. Pada saat berikutnya, sinar cahaya melesat saat suara tawa keras bergema di seluruh tempat. Hahaha, benar-benar ramai di tempat ini ya. Sebenarnya ada 4 dari 5 akademi besar di sini. Apakah kita akan melakukan pertempuran sebelum final? Wus-wuses. 5 bayangan bercahaya datang melesat, mendarat di pohon raksasa yang menjulang di atas tanah. Muncul dari dalam adalah 5 pemuda mengenakan jubah hitam, yang salah satunya tampak sangat menarik. Itu adalah laki-laki yang agak kekar, dengan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah terbuat dari logam. Di atas bahunya ada tiang logam hitam legam, sementara matanya tampak seolah-olah dipenuhi dengan niat bertarung yang ganas. Itu adalah Zhou Yuan dari Akademi Spiritual Bela Diri. Orang itu adalah iblis gila yang menyukai pertarungan. Melihat pria bertubuh kekar seperti kera, Lin Zhou diam-diam berbicara, kita jangan sampai memprovokasi orang gila ini. Ketika dia terprovokasi, dia akan mengejar dan bertarung melawanmu sampai titik darah penghabisan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Menatap Zhou Yuan itu, Mu Chen memperhatikan bahwa tahap kultivasinya berada di tahap yang sama dengan Tang Meier itu. Melihat kekuatan kelompok lain yang memiliki kekuatan luar biasa, Mu Chen mengangkat bahu tak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sisa-sisa kuno ini benar-benar menarik 4 kelompok dari 5 akademi besar. Jika Akademi Spiritual Langit Biru yang dia kalahkan sebelumnya dihitung, itu benar-benar akan menjadi pertemuan 5 akademi besar. Sepertinya kali ini,
sisa-sisa kuno ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Lin Zhou berbicara, sambil tertawa pahit. Awalnya mereka berpikir bahwa kelompoknya akan menjadi yang pertama tiba di sini. Namun, setelah terhalang untuk waktu yang cukup lama, informasi yang pertama kali mereka ketahui tidak bernilai sekarang. Saat berita tentang tempat ini beredar, berapa banyak lagi kelompok yang akan datang ke sini. Selain itu, masih ada 4 kelompok akademi spiritual besar yang hadir di sini, tanpa satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Tidak hanya Akademi Spiritual Sein, Akademi Spiritual Segudang Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri juga sangat kuat. Adapun Akademi Spiritual Surga Utara tempat kelompok Mu Chen berasal, meskipun tampaknya menjadi yang terlemah di antara 4 akademi spiritual besar yang hadir di sini, Lin Zhou tahu bahwa pemuda bernama Mu Chen benar-benar tidak normal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari tahap akhir penyelesaian surgawi, mampu mengalahkan dan menghancurkan seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia. Dan sekarang, dengan 4 kelompok berkumpul di sini, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Banyak kelompok telah berkumpul di pegunungan yang hijau ini, membentuk hamparan hitam di seluruh wilayah, namun tidak ada kelompok yang berani dengan sembarangan memasuki hutan gelap yang aneh dan suram di depan mereka. Mereka semua sangat berhati-hati terhadap wilayah yang tidak dikenal ini. Kedua, kelompok yang berkumpul di sini terlalu kuat. Dari 5 akademi besar, bahkan ada 4 dari mereka yang hadir di sini. Pada saat yang sama, Mu Chen membawa Luoli dan yang lainnya menuju tempat yang tidak jauh dari hutan gelap, sambil melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah kelompok dari 3 akademi spiritual besar lainnya. Pada saat ini, di antara berbagai kelompok yang berkumpul di sini, kelompok dari Akademi Spiritual Sein yang dipimpin oleh Xia Hou jelas yang terkuat. Selain itu, grup ini juga berada di peringkat 16 besar, ditempatkan di peringkat ke-7, dengan 2000 poin di tangan mereka benar-benar memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai domba gemuk. Namun, dengan kekuatan mereka, tidak banyak kelompok kuat lainnya yang berani memprovokasinya. Suasana menyesakkan masih dipertahankan di kawasan ini. Namun, tidak terlalu banyak tatapan yang mengarah ke Xia Hou dari Akademi Spiritual Sein. Mu Chen terus mengamati situasi dengan dingin. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian yang samar-samar terlihat, senyum tipis muncul di sudut mulut Xia Hou. Dengan 4 dari 5 akademi spiritual besar berkumpul di sini, jelas bahwa Akademi Spiritual Sein-nya masih memegang kendali. Hahaha, setiap orang benar-benar memiliki beberapa harapan di sini. Apakah sisa-sisa kuno ada di kedalaman hutan ini? Berbagai harta yang ada di benua hancur yang terfragmentasi ini tidak memiliki pemilik. Jika ingin mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang. Tidak ada pengecualian, terlepas dari seberapa kuatnya orang itu. Tiba-tiba, saat senyum muncul di sudut mulut Xia Hou, suara tawa yang terdengar manis dan memikat terdengar. Saat semua orang menoleh untuk melihat, mereka semua melihat Tang Meier dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix memberikan tawa yang manis dan lembut, matanya yang panjang dan sipit seperti Phoenix tampak lembab, mengeluarkan aura genit yang menyebabkan hati orang-orang melompat. Gadis ini benar-benar luar biasa. Sebuah kata samar terdengar dalam hati Mu Chen. Setelah mendengar tentang nama Tang Meier, Mu Chen memikirkan kembali tentang Tang Qianer. Meski demikian, seharusnya tidak ada hubungan garis keturunan antara keduanya. Lagi pula, dia mengenal Tang Qianer sejak dia masih kecil, namun dia belum pernah mendengar bahwa dia memiliki kakak perempuan kandung. Saat suara memikat Tang Meier terdengar, itu menyebabkan beberapa orang diam-diam mengangkat alis mereka. Dari kelihatannya, kelompok kuat yang dia bicarakan seharusnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Sein Kan. Dari kelihatannya, Akademi Spiritual Segudang Phoenix memiliki perasaan waspada terhadap Akademi Spiritual Sein. Dalam 5 akademi besar, selain Akademi Spiritual Surga Utara yang semakin melemah selama beberapa tahun terakhir, akademi yang lain memiliki suatu kelebihan. Dengan demikian, tidak mudah bagi Akademi Spiritual Sein menganggap dirinya yang paling hebat dari yang lain. Apakah menurutmu apa yang saya katakan itu benar, Kapten Zhou Yuan? Kata Tang Meier sambil menyeringai ke arah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Hahaha, apa yang dikatakan Kapten Meier memang benar.
Sisa-sisa kuno di benua hancur ini tidak memiliki pemilik, saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil barang-barang dari sisa-sisa kuno di sini. Mendengar kata-katanya, Zhou Yuan yang kekar tertawa terbahak-bahak, sebelum memberikan jawaban yang tegas. Mendengar jawabannya, banyak kelompok yang hadir saling bertukar pandang. Mereka juga telah memahami bahwa Tang Meier dan Zhou Yuan tampaknya memperingatkan Akademi Spiritual Sein untuk tidak seenaknya berbuat apapun di sini. Apakah kalian dari kelompok Akademi Spiritual Surga Utara? Tiba-tiba, Tang Meier mengangkat matanya yang indah dan menggoda, mengarahkan pandangannya pada Mu Chen dan kelompoknya. Melihat sekeliling, dia berbicara dengan senyum manis, bolehkah saya tahu persis siapa kapten kelompok Akademi Spiritual Surga Utara ini? Matanya yang indah tertuju pada sosok Luoli, yang menyebabkan beberapa kejutan muncul dalam dirinya. Menjadi seorang gadis dan orang dengan bakat luar biasa, Tang Meier secara alami dapat merasakan betapa luar biasanya Luoli. Ini adalah perasaan yang hanya diketahui oleh para gadis. Meski demikian, Luoli saat ini berdiri di belakang Mu Chen, melihat Mu Chen berada di paling depan, mengukur kekuatan Mu Chen. Ini membuat Tang Meier merasa agak bingung tentang situasi pada kelompok Akademi Spiritual Surga Utara ini. Hahaha, saya Mu Chen, dan saya kapten dari grup ini. Mohon sarannya, Kapten Meier. Saat Tang Meier ragu, Mu Chen tersenyum tipis dan menjawab, "Oh." Sok muncul di mata indah Tang Meier saat dia melihat ke arah Mu Chen. Tahap akhir penyelesaian surgawi benar-benar bisa menjadi kapten. Kamu adalah Mu Chen. Namun, Tang Meier sepertinya memikirkan sesuatu, saat matanya yang indah dengan cepat terbuka lebar, saat dia menatapnya dengan heran. Mu Chen langsung melongo melihat cara gadis itu melihatnya. Apakah Tang Meier mengenal saya? Ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. Apakah kamu mengenal saya, Kapten Meier? Merasa ragu, Mu Chen bertanya. Hehehe, ya saya mengenalmu. Terlebih lagi, ini masalah keluargaku. Bayangan geli muncul di mata Tang Meier yang panjang dan sipit. Saat dia dengan main-main mulai menilai Mu Chen, dia menjawab, adik perempuanku sangat merindukanmu. Selama 2 tahun terakhir, saya terlalu sering mendengar namamu. Mu Chen langsung melongo sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum dia berbicara kepada Tang Meier, apakah Kapten Meier mengenal Sister Qianer? Di dalam Akademi Spiritual Segudang Phoenix, satu-satunya orang yang dikenali oleh Mu Chen hanya Tang Qianer dan Hong Ling. Setelah mendengar kata-kata itu dari Tang Meier, jelas bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Tang Qianer. Sepertinya kamu masih memiliki hati untuk adik perempuanku, jawab Tang Meier sambil tersenyum. Mu Chen menatap Luoli dengan canggung, hanya untuk menyadari bahwa Luoli tampaknya tidak menunjukkan sikap aneh padanya. Sebaliknya, dia membalas senyumannya, senyum yang tampak sangat manis. Namun, senyum manis dan indah yang jarang terlihat ini, membuat hati Mu Chen bergetar. Meskipun dia berpikir untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini, itu bukan hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi dia saat ini. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dan jelas tidak memiliki cara untuk menjelaskan hubungan antara dia dan Tang Qianer ke Tang Meier, dia hanya bisa memberikan senyum tak berdaya. Meski demikian, beberapa kecurigaan muncul di dalam hatinya. Mungkinkah Tang Qianer dan Tang Meier adalah saudara perempuan? Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Adikku sering memuji bahwa kamu adalah salah satu orang yang memiliki bakat luar biasa. Namun, dari apa yang saya lihat, kamu tampaknya tidak memiliki bakat yang luar biasa. Meski demikian, mampu menjadi kapten grup dengan tahap kultivasimu di tahap akhir penyelesaian surgawi, kamu pasti memiliki beberapa kemampuan yang sesuai dengan itu kan? Tatapan menilai keluar dari mata indah Tang Mei ke arah Mu Chen, saat dia tersenyum dan berbicara kepadanya. Kata-katanya agak lugas, nyaris tidak menyimpang dari keterus-terangan. Namun, meskipun begitu, Mu Chen hanya membalas dengan senyuman, tidak memilih untuk memberikan terlalu banyak penjelasan. Baginya, kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai selama pertarungan, bukan dari cara seseorang menilainya. Hehehe, meski demikian, sepertinya pemikiranmu sangat pintar. Senyum memikat muncul di bibir Tang Meier saat dia berbicara dengan genit. Bolehkah saya tahu, jika Kapten Mu Chen keberatan dengan pernyataan saya sebelumnya? Sambil tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya.
Melihat sekilas ke arah Xiahou dan kelompoknya, dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Tang Meier sangat benar. Harta karun di sini adalah milik mereka yang mampu mendapatkannya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk itu, dan siapapun yang ingin mendapatkan semuanya sendiri, itu mungkin akan membuat bencana untuk mereka sendiri. Mu Chen tidak menyembunyikan di setiap kata-katanya, untuk Akademi Spiritual Saint. Dia tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap akademi spiritual ini. Sejak awal, ketika dia berada di jalan spiritual, Jisuan mampu melawannya dengan mengandalkan kekuatan akademi spiritual ini. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kelompok dari akademi spiritual Saint. Suara teriakan samar terdengar dari banyak kelompok yang hadir di wilayah tersebut, karena mereka dapat melihat bahwa kelompok dari 3 akademi besar mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok dari Akademi Spiritual Saint. Dari kelihatannya, meskipun kelompok dari Akademi Spiritual Saint sangat kuat, mereka tidak akan mampu bertarung melawan 3 kelompok sekaligus. Beberapa kapten bertukar pandang satu sama lain, dan mendecakkan lidahnya saat mereka berpikir, Tang Meier ini benar-benar bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Hanya dengan beberapa pernyataan singkat darinya, dia mampu mengumpulkan dukungan dan menekan arogansi Akademi Spiritual Saint. Saat suara teriakan terdengar dari banyak kelompok di sekitarnya, wajah Akademi Spiritual Saint menjadi gelap. Salah satu anggota bahkan mengirim tatapan dingin ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan mencibir, tahap akhir penyelesaian surgawi belaka, masih berani bersuara di sini. Di Akademi Spiritual Saint kami, orang-orang yang memiliki kekuatan sepertimu, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Meskipun kelompok dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix sedikit lebih lemah dari Akademi Spiritual Saint, karena kekuatan Tang Meier dan Zhou Yuan, anggota dari kelompoknya tidak membalas teguran mereka, meskipun kemarahan muncul di hati mereka. Namun dibandingkan dengan keduanya, Mu Chen benar-benar berbeda. Tidak ada yang tahu persis mengapa kelompok seperti itu bisa dikirim untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar ini. Dari 5 orang dalam kelompoknya, satu-satunya yang kekuatannya patut diperhatikan adalah gadis itu, yaitu Luoli. Adapun yang lain, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Oleh karena itu, di antara 3 kelompok ada yang bertentangan dengan itu. Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki ancaman sama sekali. Oleh karena itu, anggota kelompok yang berbicara tidak peduli tentang Mu Chen. Apa katamu? Melihat orang itu memarahi Mu Chen, wajah Su Huang dan 2 lainnya tenggelam saat mereka meraung marah. Mendengar raungan itu ke arahnya, anggota kelompok dari Akademi Spiritual Saint menyeringai ke arah ketiganya, mereka terlalu malas untuk berbicara kepada mereka. Penghinaan memenuhi matanya saat dia berpikir, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada kami. Mu Chen hanya tersenyum saat dia melambaikan tangannya, menghentikan Su Huang yang marah dan 2 lainnya. Saya tidak terlalu setuju dengan apa yang dikatakan Kapten Mu Chen. Pada saat ini, Xiahou yang tampak acuh tak acuh, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia tiba, akhirnya tersenyum tipis dan perlahan membuka mulutnya. Oh, tolong beritahu saya, Kapten Xiahou, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa Akademi Spiritual Saint pasti akan melakukan sesuatu dalam situasi saat ini. Jika tidak, bukankah itu menunjukkan bahwa dia takut pada 3 akademi besar lainnya yang hadir di sini? Dalam situasi saat ini, jika harta karun sudah terlihat, Mu Chen dan kelompoknya jelas yang terlemah. Harta karun di sini bukan milik mereka yang ditakdirkan, tetapi untuk yang terkuat. Menyilangkan jari-jarinya yang ramping, Xiahou sedikit mengangkat kelopak matanya, sebelum berkata, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, harta karun itu hanya akan membuat bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya harus menasihati beberapa orang, bahwa jika mereka tidak memiliki tingkat kekuatan itu, mereka tidak boleh buta dan ikut berpartisipasi jika tidak ingin mati sia-sia. Kapten Mu Chen, apakah menurutmu apa yang saya katakan masuk akal? Pada saat ini, seluruh wilayah menjadi sunyi, ketika banyak kelompok menahan napas, karena mereka samar-samar bisa merasakan sensasi bahaya yang muncul dari sekitarnya. Menatap lurus ke arah Xiahou, senyum cerah muncul di wajah Mu Chen. Perlahan menganggukkan kepalanya, dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Xiahou benar.
Senyum serupa muncul di wajah Xiaohou saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena Kapten Mu Chen setuju denganku, Kapten Mu Chen dan kelompokmu harus bersedia pergi dari sini, karena aku percaya bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini." Tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini ya. Ketika pernyataan itu terdengar dari mulut Xiaohou dengan acuh tak acuh, seluruh wilayah langsung terdiam, kelopak mata beberapa kelompok sedikit berkedut sebagai tanggapan. Siapa yang mengira bahwa Xiaohou yang tampak tenang ini akan menjadi begitu galak saat membuka mulutnya, sampai-sampai tidak menunjukkan sedikit pun wajah. Dengan pernyataan ini, dia benar-benar merobek wajah Mu Chen dan kelompoknya. Pada saat ini, beberapa ahli mulai bertukar pandang. Dari kelihatannya, Xiaohou telah memulai serangan baliknya terhadap tindakan Tang Meier, yang ingin menyatukan Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Surga Utara. Lagi pula, dalam situasi saat ini, 3 akademi besar jelas-jelas menekan kelompoknya. Menghadapi situasi seperti itu, jika Xiaohou tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali keunggulannya, itu pasti akan melemahkan ketenaran Akademi Spiritual Sein. Karena itu, dia perlu melakukan langkah seperti itu. Meskipun budidaya Tang Meier dan Zhou Yuan tidak setara dengan dia, keduanya agak tangguh, karena mereka telah menyentuh puncak bencana energi spiritual, meskipun mereka telah gagal melewatinya. Meski demikian, kekuatan mereka jauh melampaui para ahli bencana tubuh manusia biasa. Jika mereka berdua bekerja sama dan mengambil tindakan bersama, mereka akan dapat melawan. Dibandingkan dengan Tang Meier dan Zhou Yuan, Mu Chen jelas tampak tidak memberikan keuntungan pada mereka. Dengan kultivasinya di tahap akhir penyelesaian surgawi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kelompok mereka. Oleh karena itu, dari ketiga orang ini, jika dia perlu memilih yang paling cocok untuk menjadi korban, Mu Chen jelas akan menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, ekspresi wajah tampan Mu Chen masih tenang. Jelas, dia tidak merasa sedikit marah atas pernyataan Xiaohou. Sebaliknya, senyum mulai muncul di sudut mulutnya. "Hahaha, Kapten Xiaohou, caramu mencari korban benar-benar hebat," kata Tang Meier dengan tawa memikat, yang mengandung nada ejekan. Dengan tingkat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat rencana Xiaohou? Meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Akademi Spiritual Surga Utara, karena hubungan Mu Chen dengan adiknya Tang Qianer, tidak mungkin baginya untuk tetap diam saja terhadap tindakan Xiaohou. Mendengar kata-katanya, Xiaohou hanya tersenyum tipis, sebelum melirik Mu Chen dan berkata, "Sejak kapan Akademi Spiritual Surga Utara membutuhkan bantuan dari Akademi Spiritual Segudang Phoenix yang semuanya perempuan?" Hahaha. Mulut setiap kelompok di sekitar terbuka lebar, ketika mendengar kata-kata itu, Xiaohou ini benar-benar licik. "Kamu melakukan kesalahan, Kapten Xiaohou. Saya hanya mempunyai hubungan baik dengan seseorang di Akademi Spiritual Segudang Phoenix," jawab Mu Chen dengan senyum tipis. "Namun, saya juga memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Kapten Xiaohou." Menatap Xiaohou, kilau dingin mulai terlihat di dalam pupil hitamnya saat dia melanjutkan berkata, "Saya merasa bahwa kamu tidak mempunyai kualifikasi untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk tetap tinggal di sini." Saat Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, getaran mengguncang hati beberapa kelompok, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan melemparkan tatapan heran ke arah Mu Chen. Jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa Mu Chen akan benar-benar berani menghadapi Xiaohou dengan cara seperti itu. Meski demikian, ini juga menyebabkan mereka sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun mereka tidak menyukai arogansi yang ditunjukkan oleh Akademi Spiritual Sein, sejujurnya, keduanya masih memiliki ketakutan yang kuat terhadap Xiaohou dan kelompoknya di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani mencolok untuk menyinggung wajah Akademi Spiritual Sein dengan menahan diri dalam kata-kata mereka. Namun, tindakan Mu Chen tampak terlalu sembrono dan berani. Bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan kelompok mereka terlalu besar jika dibandingkan dengan Xiaohou. Begitu mereka membuat marah Xiaohou, dia mungkin akan membayar harga yang sangat mahal hari ini. Berlawanan dengan orang lain, Su Huang dan dua lainnya mengangkat dada mereka, sambil menatap tajam ke arah Xiaohou dan kelompoknya. Meskipun mereka tahu jelas tentang seberapa kuat kelompok Akademi Spiritual Sein, mereka juga memiliki Mu Chen dan Luo Li di pihak mereka.
Kecakapan tempur kedua orang ini benar-benar di luar pikiran. Selanjutnya, mereka bertiga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen, karena Mu Chen tidak pernah melakukan tindakan yang sembrono. Dari kelihatannya, karena dia berani mempermalukan Xia Hou dan kelompoknya, itu menunjukkan bahwa Mu Chen sudah siap menanggung semua resikonya. Xia Hou dengan dingin menatap Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum senyum mengejek meringkuk dari sudut mulutnya. Tidak memberikan jawaban apapun, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Di belakang punggungnya, dua pemuda dengan wajah penuh dengan ekspresi sedingin es perlahan melangkah keluar, sementara energi spiritual tak terbatas keluar dari tubuh mereka. Kultivasi dua orang ini adalah bencana tubuh manusia. Jika ditempatkan di kelompok akademi spiritual lainnya, mereka pasti sudah menjadi kapten kelompok. Namun, dalam kelompok akademi spiritual Sein, mereka hanya bisa menjadi anggota tingkat biasa. Keduanya mengirim tatapan dingin ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Demikian pula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan gerakan tubuh mereka, energi spiritual melonjak keluar dari tubuh mereka saat mereka langsung berubah menjadi dua sosok bercahaya. Melesat ke depan, pedang panjang muncul di tangan mereka, sebelum keduanya mengirim tebasan. Duar-duar cerot-cerot, dua sinar pedang raksasa sepanjang 100 meter tersapu, membelah udara, sementara dua bekas tebasan pedang muncul di tanah. Setelah mengambil tindakan, kedua orang itu telah mengirim serangan yang begitu kuat, mereka jelas berencana untuk memberikan pelajaran kepada Mu Chen dan kelompoknya. Membiarkan tangannya sedikit menggantung, tidak ada satu fluktuasi pun di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah tebasan pedang yang datang ke arahnya. Pada saat ini, energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih tampak tenang, dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk menghindar atau bertahan. Pada saat tebasan pedang tiba, yang berjarak 1 kaki dari tubuh Mu Chen, Luo Li mengambil langkah kecil keluar. Menggunakan pedang Luo Shen di tangannya untuk membuat gerakan, dia memblokir kedua tebasan pedang itu. Luo Li menebasnya dengan keras seperti penghalang. Duar-duar cerit-cerot, saat bilah pedang dan aura pedang bertabrakan, tatapan yang telah berkumpul dari daerah sekitarnya telah berkontraksi dengan keras, bahkan wajah para ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Sein itu sedikit berubah. Memegang pedang di tangannya, Luo Li berdiri di depan Mu Chen, sosoknya yang tampak indah tidak bergerak 1 inci pun. Serangan gabungan dari keduanya secara tak terduga, tidak dapat memberikan kerusakan padanya. Cukup tangguh, mata indah Tang Meier berbinar. Itu sebabnya Mu Chen begitu tenang. Dia memiliki orang yang tangguh dalam kelompoknya, dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kita. Namun, jika wanita itu adalah yang terkuat di kelompoknya, kenapa dia membiarkan Mu Chen yang menjadi kapten? Niat dingin yang samar melintas di mata Luo Li yang jernih, sebelum tiba-tiba melesat keluar di detik berikutnya, dengan pedang terkepal erat di tangannya saat dia mengirim tebasan lurus ke depan. Tidak ada gerakan spesial pada tebasan pedangnya, namun aura pedang yang terpancar darinya sangat tajam dan ganas. Muncul seperti sungai keperakan yang mengalir melintasi langit, membelah langit menjadi 2 bagian, saat cahaya pedang bergegas menuju 2 ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Sein dengan kecepatan kilat. Tebasan pedang ini menyebabkan wajah keduanya sangat berubah. Tidak berani meremehkan serangan Luo Li, energi spiritual meletus dari tubuh mereka tanpa menahan diri, saat mereka mencengkeram pedang panjang dan dengan marah menebas balik. Pisau Dewa Pemecah Laut, pisau pembelah gunung, duar-duar cerot-cerot, raungan marah terdengar saat 2 bilah pedang menyala yang mirip dengan matahari yang terik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan mata, menyebabkan beberapa orang menyipitkan mata. Dentang-dentang cerot, seperti sambaran petir, cahaya pedang Luo Li melesat, dan tanpa ragu sedikit pun untuk menebas 2 cahaya pedang itu. Detik berikutnya, suara logam yang jernih bergema di langit. Angin kencang yang menakjubkan mendatangkan malapetaka saat menyebar. Kejelasan dengan cepat kembali ke langit, saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang, hanya untuk melihat gadis muda itu perlahan-lahan menyarungkan pedang panjang di tangannya, menyembunyikan cahaya pedang yang sangat ganas dan tajam. Adapun 2 ahli bencana tubuh manusia di hadapannya, wajah mereka menjadi pucat saat ini, sementara ketakutan yang berdebar-debar muncul di mata mereka. Keduanya dengan kosong melihat bilah panjang di tangan mereka. Tanpa diduga, bekas luka mengkilap muncul di permukaan kedua bilah panjang itu,
yang hampir setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi, sebelum pedang mereka terbelah menjadi dua. Di bawah pedangnya, kerjasama mereka berdua telah gagal total, pedang roh mereka berdua bahkan terbelah dua. Kelompok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar tercengang, ketika mereka melihat gadis yang anggun dan elegan itu. Mereka semua sama sekali tidak dapat membayangkan, bahwa gadis yang sangat cantik itu ternyata sangat kuat. Benar-benar hebat. Baik Tang Meier dan Zhou Yuan memberikan pujian mereka. Meskipun budidaya Luoli belum mencapai ranah bencana energi spiritual, dia mungkin tidak jauh dari itu. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki mahasiswa baru yang tangguh, sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan membuat orang heran. Pada saat ini, wajah acuh tak acuh Xiahou akhirnya mulai perlahan menjadi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda cantik yang berdiri di sisi Mu Chen ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu sebabnya Mu Chen berani memprovokasi dan menantang mereka. Itu karena wanita cantik ini. Metode yang bagus dari Akademi Spiritual Surga Utara, untuk benar-benar menyembunyikan orang terkuat mereka, dan membiarkan orang yang tidak berguna seperti Mu Chen menjadi kapten. Melambaikan tangannya, Xiahou memanggil kedua anggotanya kembali, sebelum dengan dingin menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, sinar samar mulai mengembun di sekitar telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Kali ini, dia telah sangat malu dan marah. Karena itu, dia perlu mengambil tindakan secara pribadi. Saya benar-benar ingin tahu, seberapa besar kekuatan dari siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiahou saat ia mengambil langkah maju, sementara energi spiritual menakutkan menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Di bawah tingkat dan kepadatan energi spiritual yang memancar darinya, bahkan seluruh wilayah menunjukkan beberapa perubahan, jauh melebihi kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh para ahli bencana tubuh manusia. Bencana energi spiritual adalah perubahan kualitatif dalam energi spiritual seseorang. Ketika seseorang melewati kesengsaraan ini, tingkat dan kepadatan energi spiritual seseorang akan jauh melampaui mereka, yang hanya melewati bencana tubuh manusia. Wus wus wus, Xiahou mengeluarkan semua kekuatannya, sosoknya berubah seperti hantu, muncul di udara tepat di depan Luoli dalam sekejap. Melingkarkan jari-jarinya untuk membentuk seperti cakar, kilau seperti batu giok melapisi ujung jarinya, saat sensasi yang sangat tajam mulai memancar darinya. Tangan giok petik bintang, dengan raungan pelan, tangan putih tulang Xiahou tiba-tiba muncul untuk menembus udara, dengan keras mencapai Luoli dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Menghadapi serangan seperti itu, tidak ada satupun bayangan ketakutan yang muncul di mata Luoli. Sebaliknya, tangan seperti batu giok yang mengepalkan pedang panjangnya mulai sedikit rileks. Merasakan Luoli menjadi benar-benar santai, kerutan muncul di wajah Xiahou. Jelas, tindakan seperti itu telah menimbulkan keraguan dalam dirinya. Meski demikian, menghadapi serangannya, dia tidak percaya bahwa gadis muda di depannya berani menerima serangannya begitu saja. Saat serangan Xiahou hendak mendarat di tubuh Luoli, sudut matanya tiba-tiba berkedut saat suara mendesing yang meletus seperti guntur terdengar dengan tajam, sementara angin kencang yang menakutkan langsung menyelimutinya. Merasakan keganasan angin kencang yang datang, wajah Xiahou sedikit berubah, saat telapak tangannya menepuk ke depan, dan langsung menabrak angin kencang itu. Saat telapak tangannya yang putih seperti batu giok menghantam angin kencang, Xiahou melihat tombak hitam panjang yang tampak berkilauan dengan busur petir di depannya. Di ujung tombak ada seorang pemuda, yang saat ini sedang mengirimkan senyum tipis ke arahnya, yang mengandung niat dingin yang tak ada habisnya. Itu, Mu Chen. Mata Xiahou tiba-tiba berkontraksi. Bersambung, semoga kalian pada suka alur cerita Mu Chen di channel ini ya bosku. Terima kasih.